Balik lagi bersama gua di channel PK TV. Iya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Seperti biasa, gue malam hari ini akan bahas lagi pertandingan sepak bola yang tentunya akan bertanding di malam hari ini, masih dari grup stage Liga Champions Eropa di ronde yang ke-6. Jadi sebelum kita lanjut untuk pembahasan di hari ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and share-nya. Kemudian jika kalian juga ingin bermain masih bingung ya, kalian bisa langsung saja ke live bola. Nanti gue sediain di kolom komentar. Jika kalian ingin bergabung di Telegram, jika kalian ingin bergabung di grup WA, kalian bisa hubungi nomor gue yang ada di komentar yang ada di bawah tentunya. Jadi sebelum kita bahas untuk di pertandingan hari ini yang sudah gua rangkum, kita akan sedikit review dulu untuk hasil build kita yang semalam. Dimana hasil build kita yang semalam di sini yang gua rubah ada di Napoli dan Bayern Munchen ya. Kemudian ada juga di Lens, itu gua ambil over, dan kemudian Red Bull Salzburg nih, salahnya gua tidak mengambil di over 3. Padahal ya bagus sekali di over 3-nya ya. Tapi gua di sini malah nahan setengah, dan kemudian gua mengambil over di Copenhagen juga, hanya 1-0 antara Copenhagen versus Galatasaray. Jadi bagi kalian yang memangkas selain Copenhagen dan Red Bull Salzburg atau merubahnya menjadi over di Salzburg ini, kalian berhasil JP jika memangkas dari apa yang gua share semalam itu. Oke, jadi untuk di pertandingan pertama pada hari ini yang akan kita bahas terlebih dahulu, ada pertandingan antara Crvena Zvezda versus Manchester City yang akan bermain awal di jam 00.45 dini hari nanti. Dimana dari Crvena Zvezda hanya ada satu pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Falco, sedangkan Manchester City ada Kevin De Bruyne dan Erling Haaland. Sedangkan ada satu pemain yang masih dipertanyakan dari Manchester City, yaitu Doku. Tapi bisa kita lihat dari performa kedua tim bahwa Crvena Zvezda dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 4 kali kemenangan dan 1 kali kalah, sedangkan Manchester City ada 2 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 2 kali seri. Sedangkan untuk head to head kedua tim, mereka ini baru 1 kali bertemu selama ini di putaran pertama kemarin, yaitu dimenangkan Manchester City dengan skor 3-1. Tetapi bisa kita cek juga bahwa dari klasmennya sendiri, sementara saat ini bahwa Crvena Zvezda masih di peringkat keempat dengan 1 poin. Ya, sudah dipastikan bahwa Crvena Zvezda tidak lolos ke babak Eropa. Sedangkan Manchester City sudah keluar menjadi juara grup G, yaitu dengan torehan 15 poin. Jadi pada pertandingan ini antara Crvena Zvezda, di sini gua lebih ambil ke Manchester City, yaitu dengan handicap min 1 bola atau di over undernya bisa di under 3 bola untuk di pertandingan ini. Namun untuk di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu ada pertandingan antara Red Bull Leipzig versus Young Boys di pekan yang ke-6 grup stage Liga Champions Eropa. Di mana dari Leipzig di sini memiliki 2 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Dani Olmo dan Orban, sedangkan dari Young Boys ada 4 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Deme, Imeri, Iten, dan Zbinden. Sedangkan dalam performa kedua tim bisa kita lihat RB Leipzig dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 3 kali kemenangan dan menelan 2 kali kekalahan. Sedangkan Young Boys dalam 5 pertandingan terakhir itu memiliki 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Untuk head to head kedua tim juga, mereka ini baru 1 kali bertemu, yaitu pada putaran pertama kemarin di grup stage Liga Champions Eropa, dan dimenangkan RB Leipzig dengan skor 1-3. Kemudian bisa kita cek juga bahwa dari klasmennya sendiri, sementara saat ini Leipzig itu berada di runner up klasmen dengan menorehkan 9 poin dan bisa dipastikan bahwa mendapatkan tiket 16 besar Liga Champions Eropa. Sedangkan Young Boys berada di peringkat ketiga, yaitu dengan 4 poin dan bisa dipastikan mendapatkan tiket Liga Eropa pada musim ini. Jadi pada pertandingan ini antara Leipzig versus Young Boys, di sini gua lebih ambil ke Leipzig, yaitu dengan handicap min 1/3/4 bola atau di over undernya bisa di over 3,5 bola. Dan untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas, yaitu ada super big match antara Newcastle United versus AC Milan di pekan yang ke-6. Di mana dari Newcastle United di sini memiliki sekitar ada 12 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Anderson, Barnes, Botman, Bourne, Manquillo, Murphy, Nick Pope, Target, Tonali, dan Willock. Sedangkan dari AC Milan di sini sekitar ada 6 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Sportiello, dan Thiaw. Sedangkan dalam performa kedua tim bisa kita lihat Newcastle United di 5 pertandingan terakhir memiliki 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga 2 kali kekalahan. Sedangkan AC Milan dalam 5 pertandingan terakhir itu memiliki 2 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Dan untuk head to head kedua tim bahwa baru 1 kali bertemu pada putaran pertama kemarin itu berakhir skor dengan kacamata
rata yaitu 0-0. Kemudian bisa kita cek juga bahwa dari klasemennya sendiri sementara saat ini bahwa Newcastle United berada di peringkat ketiga dengan menorehkan 5 poin saja, dan begitu juga AC Milan berada di peringkat keempat dengan mengemas 5 poin saja. Jadi pada pertandingan ini antara Newcastle United versus AC Milan, di sini gue lebih ambil ke Newcastle United, yaitu dengan handicap min setengah bola atau di over undernya bisa di over 2/3/4 bola untuk di laga ini. Kemudian untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas yaitu tidak kalah serunya ada Borussia Dortmund versus PSG di pekan yang ke-6. Di mana Borussia Dortmund di sini bisa kita lihat memiliki sekitar ada 7 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Emre Can, Duranville, Munir, Mori, Mokoko, Enmeka, dan Ryerson. Sedangkan ada 2 pemain yang masih dipertanyakan seperti Sabitzer dan Wolf. Sedangkan dari PSG di sini memiliki 6 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Dembele, Kimpembe, Nuno Mendes, Keylor Navas, Rico, dan Ruiz. Tapi bisa kita lihat dari performa kedua tim bahwa Borussia Dortmund di 5 pertandingan terakhir itu memiliki 2 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan PSG dalam 5 pertandingan terakhirnya itu memiliki 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Untuk head to head kedua tim juga bahwa dalam 5 pertemuan terakhir di sini berhasil dimenangkan Borussia Dortmund 1 kali, dimenangkan PSG 2 kali, dan 2 pertemuan sisanya mereka imbang. Tapi bisa kita cek juga bahwa dari klasemennya sendiri sementara saat ini Borussia Dortmund sudah dipastikan mendapatkan tiket 16 besar Liga Champions Eropa dengan 10 poin di peringkat pertama grup F. Sedangkan PSG berada di runner up grup F saat ini dengan menorehkan 7 poin saja. Ya, untuk di grup F ini antara 3 tim masih memperebutkan tiket 16 besar dan juga tiket Eropa. Jadi pada pertandingan ini antara Borussia Dortmund versus PSG, di sini gue lebih ambil ke PSG dengan handicap min setengah bola atau di over undernya bisa di over 3/4 bola untuk di pertandingan ini. Kemudian untuk di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada pertandingan antara Atletico Madrid versus Lazio di pekan yang ke-6. Di mana dari Atletico Madrid malam hari ini memiliki 3 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Barrios, Thomas Lemar, dan Vitolo. Sedangkan Lazio ada 3 pemain juga yang absen seperti Isaacson, Romagnoli, dan Rovella. Sedangkan 2 pemain yang masih dipertanyakan seperti Marusic dan Petric. Di sini juga bisa kita lihat dari performa kedua tim bahwa Atletico Madrid di 5 pertandingan terakhir itu cukup bagus, di mana mendapatkan 4 kali kemenangan dan menelan 1 kali kekalahan. Sedangkan Lazio dalam 5 pertandingan terakhir yang memiliki 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Untuk head to head kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir bahwa berhasil dimenangkan Atletico Madrid 3 kali dan 2 pertemuan sisanya mereka imbang. Tapi bisa kita cek juga bahwa dari klasemennya sendiri sementara saat ini Atletico Madrid sudah dipastikan bahwa mendapatkan tiket 16 besar di Liga Champions Eropa dan saat ini di peringkat pertama dengan menorehkan 11 poin, dan Lazio berada di runner up grup E dengan menorehkan 10 poin. Artinya kedua tim ini akan memperebutkan posisi juara grup E pada laga malam nanti. Jadi pada pertandingan ini antara Atletico Madrid versus Lazio, di sini gue lebih ambil ke Atletico Madrid yaitu dengan handicap min 3/4 bola atau di over undernya bisa di under 2,5 bola untuk di pertandingan ini. Kemudian untuk di laga selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada pertandingan antara Royal Antwerp versus Barcelona di pekan yang ke-6. Di mana dari Royal Antwerp itu sendiri memiliki sekitar 6 pemain yang harus absen dikarenakan cedera dan akumulasi kartu merah seperti Ekkelenkamp, Angels, Muha, Ondrejka, Valencia, dan Verhulst. Dan ada 1 pemain yang masih dipertanyakan seperti Bataille. Sedangkan dari Barcelona memiliki 5 pemain yang absen dikarenakan cedera yaitu ada Marcos Alonso, Gavi, Martinez, Frenkie de Jong, dan Ter Stegen. Di sini juga bisa kita lihat dari performa kedua tim bahwa Royal Antwerp dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan Barcelona dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan juga 1 kali kalah. Untuk head to head kedua tim juga mereka ini baru 1 kali bertemu pada putaran pertama kemarin, yaitu dimenangkan Barcelona dengan skor yang cukup telak tanpa balas 5-0. Dan kemudian bisa kita cek juga untuk di klasemennya sendiri sementara saat ini di grup H Antwerp itu berada di peringkat keempat dengan 0 poin. Sedangkan Barcelona sudah dipastikan mendapatkan tiket 16 besar yaitu di peringkat pertama dengan 12 poin. Jadi pada pertandingan ini antara Royal Antwerp versus Barcelona, di sini gue lebih ambil ke Barcelona yaitu dengan handicap min 3/4 bola atau di over undernya bisa di over 2/3/4 bola untuk di pertandingan ini. Dan untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas yaitu tidak kalah serunya juga ada pertandingan antara FC Porto versus Shakhtar Donetsk di pekan yang ke-6.
Di mana dari FC Porto bisa kita lihat memiliki dua pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Gabriel Veron dan Marcano, sedangkan ada dua pemainnya yang masih dipertanyakan seperti Joao Mario dan Wendel. Kemudian bisa kita cek untuk Shakhtar Donetsk ada tiga pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Zigrinski, Konapolia, dan Traore. Dan di sini bisa kita lihat dari performa kedua tim bahwa FC Porto dalam 5 pertandingan terakhir memiliki 3 kali kemenangan dan menelan 2 kali kekalahan. Sedangkan Shakhtar Donetsk dalam 5 pertandingan terakhir itu memiliki 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Untuk head to head kedua tim juga dalam 5 pertemuan terakhir di sini berhasil dimenangkan FC Porto dengan 3 kali dan 2 pertemuan sisanya mereka imbang. Kemudian bisa kita cek bahwa dari klasmennya sendiri sementara FC Porto saat ini berada di runner-up klasmen dengan menorehkan 9 poin dan Shakhtar Donetsk berada di peringkat ketiga dengan 9 poin juga. Ya, bisa dipastikan bahwa kedua tim ini akan bermain memperebutkan tiket 16 besar Liga Champions Eropa. Jadi pada pertandingan ini antara FC Porto versus Shakhtar Donetsk, di sini gue lebih ambil ke FC Porto, yaitu dengan handicap min 1 bola atau di over-undernya bisa di under 2,5 bola untuk di pertandingan ini. Dan untuk di pertandingan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu ada pertandingan antara Celtic versus Feyenoord. Dimana di pekan yang ke-6 ini bisa kita lihat dari Celtic memiliki sekitar 5 pemain yang absen dikarenakan cedera seperti Abada, Carter Vickers, Hatate, Maeda, dan McCarthy. Sedangkan 2 pemain dari Feyenoord itu absen seperti Jahan Baks dan Newcop. Di sini bisa kita lihat dari performa kedua tim bahwa Celtic dalam 5 pertandingan terakhir hanya memiliki 2 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan Feyenoord dalam 5 pertandingan terakhir yang memiliki 3 kali kemenangan dan menelan 2 kali kekalahan. Untuk head to head juga mereka ini baru 1 kali bertemu, yaitu pada putaran pertama kemarin dimenangkan Feyenoord dengan skor 2-0. Tapi bisa kita cek bahwa dari klasmennya sendiri, sementara saat ini Celtic itu berada di peringkat keempat baru mendapatkan 1 poin, sedangkan Feyenoord bisa dipastikan mendapatkan tiket Liga Eropa pada posisi ketiga dengan 6 poin. Jadi pada pertandingan ini antara Celtic versus Feyenoord, di sini gue lebih ambil ke Feyenoord, yaitu dengan handicap min 1/4 bola atau di over-undernya bisa di over 2/3/4 bola untuk di pertandingan ini. Ya, itulah tadi yang dapat gue bahas untuk di pertandingan hari ini, dan kurang lebihnya gue mohon maaf, dan yang akan gue jadikan build juga kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Jadi jika nanti ada perubahan yang akan terjadi di sini akan gue rubah ya. Ada beberapa kita lihat dari pasaran yang sedia. Jadi sekian dulu yang dapat gue sampaikan. Jaga selalu kesehatan karena kita akan jumpa lagi di keesokan hari, dan gue ingetin buat kalian ambil saja yang sehati. Jika tidak sehati bisa kalian tinggalkan atau bisa kalian lawan arus dari apa yang gue ambil. Oke, sekian dulu yang dapat gue sampaikan. See you next time and goodbye.